edisi Rabu 5 Februari 2025 yang akan menyajikan berita-berita yang terpercaya. Saya Hanania Safira Salvina. Kali ini saya akan meliput bagaimana cara perawatan pada pasien yang mengalami sesak napas. Saat ini saya akan berbincang dengan Bapak Riki selaku perawat yang bekerja di rumah sakit untuk menjelaskan bagaimana cara perawatan pada pasien yang mengalami sesak napas. Selamat malam Pak Riki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Hanania. Kabar saya baik. Kita langsung saja Pak Riki, apa yang dimaksud dari sesak napas? Sesak napas bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk bernapas, atau kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan asupan udara oksigen yang cukup bagi tubuhnya. Dan sesak napas ini ada dua jenis ya. Ada sesak napas yang dikatakan sebagai sesak napas akut, di mana sesak napas akut ini yaitu sesak napas yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang pendek ya. Dan ada juga yang dikatakan sesak napas kronis. Sesak napas kronis ini yaitu sesak napas yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bisa berulang, seperti itu Mbak. Apa penyebab dari terjadinya sesak napas? Sesak napas bisa disebabkan karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan ya, terutama saluran pernapasan atas, dan juga dikarenakan adanya akumulasi atau kumpulan sekret atau lendir yang menutupi jalan napas sehingga seseorang mengalami sesak napas. Selain itu pun ada referensi yang menyatakan bahwa penyebab dari sesak napas itu karena penyakit bawaan ya. Penyakit bawaan itu dimana seseorang yang memang mengalami penyakit sebelumnya seperti penyakit asma, penyakit pneumonia ya, penyakit bronkitis, kemudian anemia, penyakit jantung, penyakit ginjal. Kemudian juga bagi mereka yang mengalami alergi dan alerginya itu berdampak pada saluran pernapasan yang bisa menyebabkan sesak napas. Selain itu pun bagi mereka yang mengalami kecemasan juga itu pada akhirnya bisa berkomplikasi ke terjadinya sesak napas, Mbak Hanani. Bagaimana cara menghindari sesak napas? Sesak napas bisa dihindari dengan cara yang pertama, kita harus beraktivitas sesuai dengan kemampuan ya. Beraktivitas tidak berlebihan atau bahkan hingga menyebabkan kelelahan yang sangat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga selain menyebabkan penurunan kesadaran yang diawali juga dengan adanya gejala sesak napas tersebut. Kemudian yang kedua, menghindari bahan-bahan atau zat penyebab alergi bagi seseorang yang memang bakat alergi, seperti misalkan dari makanan ya, kemudian debu yang pencetus alergi hingga terjadinya sesak napas. Apa yang harus dilakukan untuk perawatan bagi pasien yang sesak napas? Cara perawatan bagi pasien yang mengalami sesak napas bisa dibantu dengan terapi medis dan non medis ya. Untuk medisnya dengan obat-obatan ya, untuk mengurangi gejala sesak napas. Selain itu pun bisa dengan menggunakan terapi oksigen. Nah, bagaimana dengan perawatan non medisnya? Non medis yang saya ketahui itu ada bisa meminum dengan minuman jahe hangat. Nah, itu bisa meredakan sesak napas juga, seperti itu. Apa akibatnya jika tidak dilakukan perawatan dan penanganan segera? Nah, jika seseorang mengalami sesak napas dan tidak segera ditolong, itu bisa menyebabkan seseorang tersebut mengalami penurunan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Dan dampak lain ya, terjadi komplikasi penyakit pernapasan. Bagaimana cara mengetahui seseorang yang mengalami sesak napas?
Kita mengetahui seseorang mengalami sesak napas atau tidaknya yaitu dilihat dari gejala yang dialaminya ya. Terlihat bahwa yang mengalami sesak napas pada umumnya dia memegang dada tuh. Dada, kemudian mengeluh adanya napas terasa berat gitu ya. Terus ada yang perlahan-lahan napasnya, ada juga yang terengah-engah seperti itu. Kemudian juga ada yang gejala pusing, kemudian keringat dingin ya, jantung ataupun dada berdebar. Kemudian juga bisa dilihat dari bibir maupun dari kuku jari tangan maupun kaki itu terlihat ada kebiruan. Dan kalau kita sentuh bagi pasien yang mengalami sesak napas berat itu terasa dingin gitu di area jari-jari itu seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan yang akan disampaikan? Oke, pesan yang disampaikan yang pertama mungkin bagi pasien yang mengalami sesak napas ya, yang perlu diperhatikan adalah program terapi atau pengobatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Tidak lupa juga kontrol secara teratur, bawa obat-obatan kemanapun berpergian atau beraktivitas, karena sesak napas bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya, apalagi kita beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua juga dilihat dari pola makan ya, harus yang sehat. Kemudian juga dari pola aktivitas juga jangan terlalu capek. Bagi yang suka berolahraga juga harus diatur ya, olahraganya ya, tidak terlalu berlebihan seperti itu. Wah, terima kasih ya Pak Diki atas waktu dan informasi yang sangat berharga. Demikianlah pemirsa Breaking News hari ini. Saya Hanania Zafira Salvina dan kru Undur TV. Salam sehat dan sampai jumpa.